channelku Anggi Subijanto, spreading the goodness will create good vibes. Nah teman-teman, selamat buat kalian yang sudah pada dapat kabar atau dapat email dari panitia penguji Australia Awards Scholarship. Buat kalian yang belum mendapat atau lolos dari tahap administrasi, jangan berkecil hati karena kalian pasti punya kesempatan lainnya dan tunggu aja kapan itu akan terjadi. Hari ini saya akan sharing tentang 3 hal penting yang bisa kalian lakukan jika kalian mendapatkan email tidak lolos atau belum beruntung. Nah, sebelum masuk ke 3 hal tersebut, aku pengen sharing dulu emailnya seperti apa sih kalau kalian dapat atau lolos dari tahap administrasinya. Jadi di email tersebut ya, nih saya taruh di sharing di sebelah, kalian bisa baca juga. On behalf of the Australia Awards in Indonesia, I would like to congratulate you on being shortlisted for an Australia Awards scholarship under the 2022 intake. We received a large number of applications, and due to COVID-19, we reduced the number of scholarship offer under this intake. Jadi karena emang COVID-19 benar-benar memberikan kesempatan tuh cuman kalau nggak salah 50 orang saja dari seluruh pelamar. Saya nggak tahu pelamar tahun ini berapa, tapi waktu tahun saya daftar 2017 itu sekitar 5.000 pelamar dan hanya yang benar-benar keterima untuk PhD dan Master itu ada 300 orang dari 5.000 pelamar tersebut. Terus selanjutnya, making the selection process even more competitive than usual, being successful shortlisted is therefore already a significant achievement. Jadi disebutkan ya kalau ternyata tuh memang masuk ke shortlisted aja atau lolos di tahap administrasi aja kalian udah bagus banget, achievement yang paling baik gitu. Terus as a next step in the selection process, you are invited to undertake an online interview and English competency test. Jadi kalian next stepnya adalah buat masuk ke tahap interview dan juga ujian IELTS sesuai dengan yang mereka harapkan ya. Persyaratannya bisa dilihat di www.australiaawards scholarship. Bisa langsung di Google dan kalian bisa langsung dapat page-nya itu. Nah, terus a panel consisting of Indonesia and Australian academics will recommend a list of applicants for final approval by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade. Jadi teman-teman bakalan diberikan rekomendasi untuk hasil finalnya kayak gimana sih, apakah kalian lolos di interview atau enggak, karena memang interview itu adalah tahap yang paling krusial. Nah, the information below will provide you with the details of your test arrangement. Please read carefully and follow the instructions. Jadi nanti ada tahap-tahap selanjutnya itu nanti akan dikasih tahu apa aja, nanti ada instruksinya. Nah, itu buat isi email buat teman-teman yang dapat atau lolos di tahap administrasi. Buat kalian yang belum lolos, nah yuk kita bahas sekarang kayak gimana sih isi emailnya. Buat kalian yang ternyata belum lolos nih untuk tahap administrasi ini, kalian dapat email bahwa isinya kayak gini. Thank you for your applications, baca di sampingnya kita bareng-bareng, for an Australia Awards scholarship under the 2022 intake. We apologize for the delay in notifying you the outcome of the shortlisting process, and we thank you for your patience. We regret to inform you that your application for an Australia Awards scholarship is received a large number of applications, and due to COVID-19, we reduced the number of scholarship offered under this intake, making the selection process highly competitive. All applications were screened by an independent panel consisting of Indonesian and Australian academics. Please note that the decision is final. We encourage you to check under scholarship opportunities on www.australiaawards.gov.au.
You are also encouraged to reapply for an Australia Award Scholarship next year. We thank you for your interest and wish you all the best in your future endeavors. Jadi itu salah satu contoh dari email yang diberikan kalau kalian ternyata tidak lolos di tahap administrasi. Nah, buat kalian yang tidak lolos, sekali lagi jangan berkecil hati. Jadi ada 3 hal penting yang saya mau share ke kalian. Jadi sebelum saya share ini, saya mau bilang terima kasih ke teman-teman Babak Belur yang terutama Susilo ya, yang mau share fotonya atau isi emailnya, karena saya udah lama nggak tahu ya. Maksudnya ini kan email formatnya berbeda dari yang tahun 2017 waktu saya dapet ya. Jadi terima kasih udah sharing, dan ini aku pakai untuk sharing dengan teman-teman lainnya juga. Nah, jadi 3 hal pentingnya adalah, yang pertama adalah jangan berkecil hati atau nggak boleh kecewa. Sedih boleh, tapi secukupnya. Terus kecewa boleh sama diri sendiri, tapi jadikan itu sebagai ke depan adalah motivasi kalian gitu. Jadi sekarang boleh bersedih, tapi sebentar aja, jangan lama-lama, jangan berlarut-larut. Nah, kira-kira pikirin dulu apa yang harus kalian lakukan ke depannya. Tahap pertama itu. Tahap keduanya adalah, karena saya waktu tahun 2013 pernah daftar dan nggak lolos juga ya, dapet email yang kurang mengenakan di tahap setelah interview waktu itu. Sebelum interview, bahkan di tahap yang ini ya, habis lolos administrasi. Jadi sudah dapat email shortlisted tapi tidak masuk ke interviewnya karena nilai bahasa Inggrisnya kurang. Jadi waktu itu ya cukup sedih, tapi selanjutnya adalah mempelajari apa yang salah di format yang sebelumnya, atau apa sih yang kurang, kira-kira gapnya apa yang perlu aku perbaiki dan kembangkan. Dan waktu itu aku tahu banget aku kurang strong di bagian reading di IELTS. Jadi waktu mereka kirim email shortlisted ke aku dan minta kalau misalnya ada nggak sih kamu nilai bahasa Inggris atau IELTS yang lebih baik gitu, tapi aku nggak ada, dan waktu itu lagi masih sibuk kerja, jadi nggak sempet buat ujian IELTS. So aku gagal di 2013, dan akhirnya itu membuat aku mempelajari kekurangan atau yang perlu aku tambal lagi untuk perbaikan di masa depan. Kemudian di 2017 aku coba daftar lagi, dan alhamdulillah that's my time. It's only about time, bahwa waktunya kamu itu berhasil atau waktu kamu bisa belajar tuh sudah ditentukan sama Allah atau Tuhan ya. Jadi kita, rezeki itu sudah dituliskan di tangan kita masing-masing. Jadi kalian jangan takut dan terus berusaha. Nah, poin ketiganya adalah terus berusaha tadi. Jadi misalnya setelah kalian tahu kekurangannya apa, kalian coba lagi di tahun depan atau di 2 tahun lagi. Kalau misalnya ngerasa kayak, aduh aku udah siap banget, padahal aku udah kerja keras banget, tapi kenapa nggak dapet ya, berarti belum, it's not your time yet gitu. Belum waktunya kalian saat ini untuk kalian bisa belajar di Australia. Jadi tingkatkan apa yang kurang. Balik lagi, setiap hari tuh pikirin kira-kira apa sih yang kurang dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang ya, tapi kalau ngerasa ada, saya udah kerja keras banget tapi kok aplikasi saya kurang bagus ya, kira-kira apa, boleh juga diskusi sama mentor-mentor kalian. Pokoknya penutupnya adalah kalian harus tetap semangat. Karena apa? Kalau misalnya kalian gak semangat, kalian gak bakalan punya motivasi buat memperbaiki diri, memperbaiki form, memperbaiki kira-kira cita-cita atau penulisan aku di dalam project yang dituliskan, dipertanyakan kan, kira-kira apa yang akan kalian lakukan ketika lulus dari S2 di situ di Australia. Jadi kira-kira apa saja itu perlu kalian konsentrasikan atau fokuskan lagi.
Nah, untuk menjawab itu semua itu nggak cuma sehari 2 hari ya, butuh benar-benar refleksi, benar-benar berpikir kayak kira-kira udah mantep belum nih ya isiannya gitu. Nah, take your time buat kalian yang mau coba lagi tahun depan, yuk kita coba sama-sama yuk. Terus motivasi diri kalian dan selalu berdoa, semangat ya, kalian gak sendirian. Kalian bisa masuk ke dalam grup Babak Belur Bincang Bareng Anggi tentang kupas tuntas beasiswa luar negeri. Di sana banyak banget teman-teman yang pada pengen dapet beasiswa sekolah di luar negeri, terutama Australia Awards. Dan kita bisa keluh kesah, bisa belajar bareng, bisa sharing motivasi bareng, atau bisa menguatkan sesama. Oke? Semuanya nanti kalian bisa kontak langsung atau lihat di bawah ini linknya buat masuk WhatsApp group atau buat masuk Telegram group. Nah, di video-video saya selain itu kalian bisa cek bisa subscribe dan juga bisa cek di video-video yang ada di dalam YouTube channel saya. Itu ada tentang kelas-kelas belajar yang sudah kita buat, dan mohon maaf banget kalau saat ini saya belum bisa bikin lagi kelas belajar lainnya karena memang sudah waktunya sangat terbatas dengan pekerjaan saya. Jadi teman-teman semua, saya tetap motivasi kalian, dan kalau misalnya via WhatsApp group atau Telegram group ya, kalau misalnya merasa itu bermanfaat, silakan masuk ke platform kita. Dan kalau kurang berkenan ya nggak apa-apa. Di situ sih sebenarnya kita sharing tentang materi-materi belajar bahasa Inggris, TOEFL dan IELTS, dan trik-triknya. Kadang-kadang juga kita bikin WA Minar, Teleminar. WA Minar tuh adalah seminar yang kita buatin di WhatsApp group atau di Telegram group. Nanti ada bintang tamunya, teman-teman yang udah pernah dapat beasiswa tentunya. Oke semuanya, tetap semangat dan have a nice day. Salam sehat. Bye.